Ya, inilah kota Bekasi. Jangan pernah menghina kota Bekasi. Karena apa? Saksikan terus. Saya Topo 98. Ikuti saya. Jalan-jalan kota Bekasi. Bekasi artinya Baka Sisi. Artinya sama aja dengan Candrabaga menurut situs yang ada di kerajaan zaman Tarumanegara. Ada dua, mungkin beberapa ya, ada beberapa kejadian yang ada di kota Bekasi. Yang pertama adalah pemanggalan tentara Jepang yang berada di Kali Bekasi. Kali Bekasi menjadi lautan darah kala itu. Dan ada satu lagi yang lebih menarik adalah bukan Bandung saja yang lautan api, tapi Bekasi juga pernah menjadi Bekasi lautan api. Ya. Jadi Bekasi pernah menjadi Bekasi lautan api. Jadi banyak warga yang mengungsi ya kala itu. Mau tahu serunya? Ikuti saya terus di T98 channel. Nah, jadi gini ceritanya. Pada tanggal 23 November 1945, di mana pesawat Dakota menuju ke Semarang ya, yang membawa 25 serdadu sekutu itu mengalami gangguan mesin dan mendarat darurat di Rawagatel. Nah, Rawagatel itu sekarang itu adalah Cakung. Nah, jadi pesawat itu jatuh di Rawagatel. Kemudian banyak warga yang ingin melihat kejadian tersebut. Akan tetapi justru malah ditembaki oleh serdadu Inggris ya kala itu menembak ke arah masyarakat. Akhirnya masyarakat yang tadinya ingin membantu akhirnya berhamburan untuk menyelamatkan diri. Nah, kebetulan di daerah sekitar itu adalah tempatnya gerilyawan TKR ya kala itu dan memberi perlawanan yang sangat sengit. Jadi telah terjadi tembak menembak antara serdadu sekutu dan TKR, dan akhirnya yang dimenangkan oleh TKR. Dan nah, dengan kekuatan penuh para serdadu Inggris yang ada di Jakarta berusaha mencari ke-25 tawanan yang ditawan oleh tentara Bekasi. Dan sekutu ini banyak melanggar perjanjian yang telah disepakati. Dan mereka itu masuk melalui Cakung, kemudian dihadang oleh pasukan TKR kala itu. Karena pasukan TKR minim dengan peralatan tempur, maka serdadu Inggris ini dipimpin oleh Inggris ini berhasil memasuki wilayah Bekasi. Tetapi sampai dengan Pondok Ungu, kebetulan di situ adalah markasnya Hizbullah ya, tempat berjuangnya Hizbullah yang dipimpin oleh Kiai Haji Nur Ali. Sampai Kiai Haji Nur Ali pun sempat menyelamatkan diri di Kali Sasak Kapuk.
Tentara Indonesia semakin hari semakin terjepit ya. Kebetulan untuk perbekalan sendiri itu sangat terbatas. Apalagi perbekalan itu sendiri harus dibagi oleh ke-25 Serdadu Inggris ya. Serdadu Sekutu ya, Sekutu ini. Akhirnya mempunyai ide untuk mengeksekusi para serdadu ini. Mengingat makanan yang sangat terbatas, daripada dibagikan kepada serdadu, lebih baik dibagikan kepada masyarakat yang itu. Dan akhirnya Zakaria Baharudin mempunyai ide membuat lubang kuburan ya, untuk serdadu Inggris atau Sekutu. Dan dibuatlah lubang yang dibantu oleh para garong tahanan yang ada di TNI Bekasi. Akhirnya dibuatlah seperti itu. Dan digiring satu persatu ya. Digiring satu persatu para tawanan serdadu ini, dan dipancung atau dipenggal ya dengan menggunakan kelewang. Seperti itu. TNI Bekasi ya, yang sekarang adalah Polres Bekasi, dibawa ke tersebut. Mendengar ke-25 serdadu ini ditahan oleh TKR ya, atau Tentara Indonesia kala itu, serdadu Inggris membuat petisi yang berisi jangan sakiti atau lakukan tawanan sebaik mungkin, dan jangan dibunuh. Apabila dibunuh akan kami bumi hanguskan kota Bekasi atau Bekasi kala itu ya, seperti itu. Kebetulan Zakaria ini tidak melaporkan atau meminta izin eksekusi kepada pimpinannya, yaitu Mayor Sambas. Jadi ketika Mayor Sambas sampai dengan TNI Bekasi ya, dia perihal menanyakan bagaimana keadaan para tawanan. Ternyata tawanan itu telah dieksekusi. Sambas begitu marahnya ya pada Zakaria, sampai-sampai dia menodongkan senjata ke tubuhnya Zakaria. Tetapi sebaliknya, Zakaria hanya pasrah saja dengan kejadian itu. Dan Zakaria meminta izin kepada pimpinannya untuk dibuatkan surat untuk berperang melawan Sekutu daripada mati di tangan komandannya sendiri. Dengan kejadian itu akhirnya saling merangkul ya, kedua Mayor Sambas dan Zakaria saling merangkul dan saling memaafkan dengan kejadian itu. Dan petinggi serdadu yang ada di Jakarta atau di Indonesia ya, itu mendengar bahwa serdadunya dibunuh, dia sangat marah besar dan makin marah. Sampai dia mengerahkan semua armada perangnya untuk menyerang kota Bekasi kala itu. Jadi dia mencari di mana gerilyawan yang membunuh para serdadu Sekutu itu. Dan dia mencari dari rumah ke rumah. Jadi terlepas dari itu semua, warga itu dikeluarkan dari rumahnya dibakar ya, seperti itu. Jadi tidak cukup itu aja, setelah membakar ratusan rumah, kemudian para serdadu ini
membom kota Bekasi, yaitu Kampung 200, Alun-Alun, kemudian Kranji, Teluk Pucung, Teluk Buyung, Kali Abang, juga sampai dengan Bekasi Timur, yaitu Blok Kapal. Ya. Ya, kejadian ini itu berlangsung pada tanggal 13 Desember 1945 ya, sampai dengan tanggal 17. Itu 5 hari ya, tiada henti. Dengan akibat dari serangan pembakaran dan pembunuhan tersebut, 14 orang dinyatakan luka-luka dan 3.379 orang menjadi tunawisma. Ya, jadi setelah pemboman itu Bekasi seperti kota hantu ya, tanpa penghuni. Padahal bisa diketahui bahwa Bekasi kala itu populasinya 5.000 jiwa ya, 5.000 jiwa. Dan akhirnya bantuan datang dari pemerintah pusat, yaitu Jakarta dan Kabupaten Jatinegara, karena Jatinegara dulu masih kabupaten, dan Cikampek. Nah, itu yang membantu Bekasi kala itu, yang memberikan bantuan berupa pakaian dan makanan. Dan pemerintah Indonesia pun melalui Perdana Menteri Sultan Syahrir itu memprotes ya kejadian pemboman ini melalui radio yang disebarluaskan supaya dunia internasional tahu bahwa kejadian ini memang sangat-sangat memilukan seperti itu. Dan media internasional pun bahwa kejadian ini sama halnya dengan pembunuhan dan pembantaian tentara Nazi kepada suatu kota di Cekoslovakia pada Perang Dunia Kedua. Jadi parlemen Inggris pun ya tidak suka dengan tindakan yang dilakukan oleh Letnan Jenderal Christensen ini, seperti itu. Kampung 200. Disinilah para pendiri kota Bekasi dan negara ini untuk istirahat untuk selama-lamanya. Jadi jangan pernah menghina Bekasi, kota Bekasi. Karena apa? Sejarah itu, sejarah Jakarta itu, sejarah Indonesia itu berawal dari sini.
di kota ini. Sekali lagi, jangan pernah menghina Bekasi. Saya Topo 98. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa. Jangan lupa nonton yang berikutnya adalah pembantaian di Kali Bekasi. Sampai jumpa.